Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan memulai podcast dengan saya sebagai hostnya, yaitu saya Dimas Adi Prabowo, dan saya ditemani oleh tokoh seniman yang ada di daerah saya, yaitu Pak Zain. Monggo diperkenalkan Pak Zain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Zaini. Saya selaku pelaku seni di Desa Ngantang. Saya bergabung dalam sebuah kelompok dimensi Ngantang. Pak Zain, mulai kenal dengan dunia seni khususnya melukis ini semenjak kapan Pak Zain? Saya dulu mulai kecil suka, kemudian tanpa ada yang tahu, begitu sampai SMP kelas 2 saya diajak lomba kaligrafi sama guruku. Ya. Ini saya ingin terus saja berkarya dalam seni. Sampai sekarang saya juga berkumpul dalam kelompok-kelompok, nggak satu tempat, di Batu, di Bujon, di Ngantang, juga di Kediri. Oh ya Pak Zain. Sudah berapa lama Pak Zain aktif di dunia seni ini? Ya seusia saya sampai 52 tahun. 52 tahun. Oh, iya Pak Zain. Kesannya apa Pak Zain? Kenapa kok milih di dunia seni? Itu awalnya dari muncul secara pribadi ingin melukis saja. Kemudian sampai akhir ini saya juga bisa mendeteksi apa yang perlu saya lukis dengan kejadian yang di depan mata saya dan muncul di hati saya gitu. Iya. Kan kalau di melukis itu ada banyak aliran Pak Zain. Banyak juga, Nah, iya. Pak Zain contohnya apa alirannya? Kalau yang saya gelutin sampai sekarang cuma realis doang, Realis. realis. Ya. Kalau mungkin di kelompok lain ada yang macam-macam lah, kubisme, ya. terserah dia. Ya. Kalau pertama belajar melukis itu Pak Zain? Saya dulu waktu di SMA kelas 2 SMA. ada info di workshop dibuka di Kota Batu. Ya. Kemudian di sana juga dibuka belajar lukis secara gratis. Oke. Ya, sampai aku perjuangkan apapun yang aku punya, sampai rumahku di Bujon, jalan pulang pergi dari Batu sampai ke Batu itu jalan kaki tentang seni aja. Oh iya Pak Zain. Pak Zain, ada nggak karya seni yang pernah dipublikasikan? Ada. Boleh dikasih tahu Pak Zain? Dulu pernah waktu pameran di Kediri Ya. sampai di Batu, itu juga kritik juga banyak ya, Ya. yang besar untuk aku, sampai aku juga sempat emosi juga. Ya. Tapi dia juga tujuannya dia mengekspresikan dengan kritikan itu bukan menjatuhkan saya, Ya. untuk Motivasi. memotivasi dan memupuk apa namanya, memupuk Rasa Zain. ya mentalis lah. Ya, mental. Ya, mentalis. Oke Pak Zain. Pak Zain paling banyak kira-kira 1 tahun itu membuat berapa karya lukis Pak Zain? Setahun antara 3 sampai 5. 3 sampai 5. Oh iya Pak Zain. Primer masalahnya. Iya. Kali berjual belikan namanya. Oh, buat sendiri ya Pak Zain ya? Pak Zain ini selain melukis juga seorang guru Pak Zain? Iya. Ya, guru Di di lingkup SMP. SMP Pak Zain. Di SMP veteran ya Pak Zain ya? Iya, veteran Ngantang. Pernah nggak Pak Zain lukisannya itu dijual atau ada yang
beli itu. Kalau dijual sih ya saya nggak menawarkan. Ya. Cuman yang apa namanya apresiator, kemudian kolektor Ya. dia datang ke aku. Ada lagi juga dia datang dengan pesanan itu. Oh ya. Ya. Anu Pak Jen, ada gak apa kayak suka atau duka dalam apa ini bidang seni melukis ini? Sangat banyak Banyak. iya. Itu kalau mungkin dijelaskan ya, waduh panjang banget itu. Iya Pak Jen. Anu yang memotivasi Pak Zen untuk berada di bidang ini apa Pak Zen? Emang awalnya aku juga muncul otodidak, Otodidak. bukan karena kursusan, bukan. Ya. Akhirnya dibimbing, dipupuk dengan workshop yang dibuka gratis itu. Oh iya ya. Mulai dari alam benda sampai sketsa nggak pakai pensil, di luar terbuka dan banyak yang gerak. Kita juga sempat susah melukisnya. Pak Zen pertama belajar melukis itu sendiri apa ada kayak dorongan teman juga ada? Awalnya cara pribadi sendiri. Dengan sikap sembunyi. Rasa malu masih banyak. Itu Pak Zen apa emang sudah bakat di melukis atau orang tua juga punya bakat sehingga diturunkan ke Pak Zen? Kalau emang kronologis perjalanan kehidupanku ya, Iya. ini bukan siaran apa yang punya ya. Iya Pak Zen. Saya dan orang tua dipisahkan mulai bayi. Oh Kalau iya. orang tua aku sih ya nama pejuang veteran. Iya. Kemudian saya dirawat sama Pak Dedan Budi. Iya. Kemudian kok tiba-tiba muncul pengen melukis aja. Sama Budi Marin aku terima. Aku dikasih. Punya nganu gak Pak Zen? Tokoh inspiratif atau tokoh pelukis yang sehingga memotivasi Pak Zen? Kalau dulu awalnya waktu aku di SMP ada pelajaran tentang senian. Iya. Kemudian dia memicu dengan semangatku untuk ingin tahu dan penasaran. Yang sering gue baca dulu sejarahnya Pak Avandi sama Raden Saleh. Oh Pak Avandi. Iya iya. Apa Mas? Kira-kira Pak Zen kedepannya masih tetap mau melukis terus apa enggak Pak Zen? Emang secara iman ya, Ya. semua ini dari dewasa. Iya. Kita nggak boleh melupakan itu. Sampai kapanpun saya sekuat apapun, saya tetap akan berjiwa di sini lukis. Walaupun musik ada cuma sedikit ya. Oh iya. Kemudian pahat juga ada balik. Tapi yang aku apa ya? Aku upkan di seninya lukis ya. Lukis. Saran Pak Zen buat orang yang mau melukis tapi masih ragu-ragu Pak Zen. Istilahnya dia mau belajar. Nah, mau belajar tapi kayak ragu-ragu bakatnya masih dipendam gitu Pak Zen. Oh iya. Kalau aku sih ya terbuka bagi siapapun, apapun yang dia mau. Yang penting teknik dasarnya dia punya. Ya. Walaupun dia ragu, tetap aku rangkul dia. Aku kalau orang lain mau belajar ya udah, aku terbuka dengan sikap yang bisa memicu dia untuk semangat. Ya. Biar dia nggak ragu, biar dia hilang dengan ragu-ragunya dan dia takut itu biar nggak punya. Apa bakat Pak Zen ini akan diturunkan ke anak-anak Pak Zen apa Secara naluri ya. Ya. Memang semua orang tua pengen ilmunya bisa turun ke anaknya. Ya. Tapi aku juga punya harapan. Walaupun harapan itu ada, saya nggak bisa maksa anak harus kayak saya sebagai orang tuanya. Karena bakat ilmu apapun untuk kerja masa depan mereka itu Allah yang punya. Oh iya. Kalau dia mau melukis ya silahkan. Walaupun dia mau mengalahkan aku karya dia, oh sungguh salah sama dia. Tergantung pilihannya Pak Zen. Iya.
Hmm, Memang sikapnya ya kayak gitu, nggak boleh memaksa. ya nggak boleh memaksa. Kalau misalnya anaknya ini apa mau meneruskan dan punya bakat untuk tampil, Pak Zen apa mendukung Pak Zen? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Walaupun dia itu aliran mereka yang dia suka, Iya. nggak kayak saya sebagai orang tuanya, saya juga nggak menolak, nggak boleh menolak itu. Karena apa ya, insting dan feeling tergantung mereka sendiri. Ya. Sorry ya, saya merokok ya. Ini nggak apa-apa Pak Zen. Pak Zen suka apa? Kan biasanya pameran-pameran lukis ada kan, kayak dipamer-pamerkan. Iya, Sering nggak Pak Zen kayak pergi-pergi ke situ Pak Zen? sering. Itu memang ya secara pribadi itu teman wajib. Ya. Walaupun kita nggak ikut pameran, masih ada kendala kerepotan apapun, tetap kita hadir siapapun yang mau pameran. Ya, Pak Zen. Karena kita salah satu keluarga lah, nggak boleh lupa dengan akar-akarnya gitu. Apa ya? Pernah ke pameran itu biasanya juga ada yang dijual apa enggak Pak Zen? Atau itu cuma buat pameran? Sebenarnya gua ada, siapapun ya, semua kelompok seni, Ya. kelompok pameran lah, itu bisa ada harapan untuk dijual. Tapi kita nggak diiklankan. Oh ya. Kalau memang orang yang apresiator, tua, muda, atau anak-anak yang meminat disilahkan. Iya. Tapi itu harga yang dipatok bukan satu kelompok. Seorang yang ingin lukisan harus bertemu dengan lukis sendiri. Oh ya. Itu nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Pak Zen pernah ikut serta nggak apa kayak pengadaan acara-acara event-event pameran-pameran gitu Pak Zen? Pernah juga. Pernah. Kan apa ya, dalam satu dimensi, satu kelompok kan, itu semuanya harus tahu, harus bisa bertanggung jawab dan bisa melaksanakan musyawarah kayak atau apa ya. Iya. Yang nanti eventnya tinggal dana kita gimana, mau jauh kayak nyampe enggak. Kalau mahal di gedungnya, kita musyawarah dulu. Iya. Rencana kan di apa di daerah Ngantang ini kan udah ada apa belum Pak Zen? Kayak pernah ada event itu udah pernah ada apa belum? Sebenarnya sudah sering. Sering. Kemudian akhirnya tidur lama nggak bangun-bangun. Oh. Akhirnya bangun lagi waktu tahun yang kemarin, Ya. Agustus ya. Agustus. Itu buka juga di Pedukuhan Berdesa. Balai desa. Ya. Kemudian nanti akhirnya ada konsep lagi, mau bagaimana lagi bulan Agustus lagi. Ya. Di Ngantang, di daerah ini banyak nggak Pak komunitas-komunitas pecinta seni, komunitas pelukis itu? Banyak. Ini waktu habis tidur lama, kemudian bangun lagi. Ini bertambah-tambah event apa? Postur lain yang mau ikut juga. Kalau dari segi anak muda juga banyak nggak Pak Zen? Banyak yang baru-baru. Oh, tumbuh-tumbuh. Iya. Oh, Ya mudah-mudahan ya. Jadi- Dengan gerakan itu nanti akan bertunas-tunas sampai sering ya. event lah. Karena apa ya? Sebuah seni apapun itu ajang-ajang demo, tapi Iya. kita berlagak sopan itu aja. Jadi supaya nggak Pak Zen, Nggak ngancam nanti siapapun gitu juga. ya. Supaya apa anak-anak muda itu masih mau gitu Di lihat-lihat. sana apa ya? Kita apa di pameran lukisan Ya. itu isi hatinya dikeluarkan biar dibaca orang itu aja. Ya. Kan biasanya anak-anak muda ini kayak bosen kalau suruh lihat-lihat. Nah, makanya lukisan itu bukan karena keindahan dan kejelekan atau lucu atau apa tentang lukisannya, tapi makna dalamnya itu harus Ya. Ya. kita siarkan itu aja. Ya. Oke. Pak Jen, pesan-pesan buat anak muda, Pak Jen, anak muda zaman sekarang. Ya bukan karena kalau apa spirit ya, Ya. itu bagi semuanya
yang tua yang udah lama bergerak di seni dengan kedatangan model-model yang baru, yang baru yang mau ikut seni, yang bisa kita utamakan menyayangi mereka. Ya. Jangan sampai mereka akan ngedrop akhirnya mundur, mau cari bukan bingung. Zaman itu kelompok yang kita bentuk di Nantang kelompok seni itu bisa menghidupkan bukan satu kelompok aja, mengangkat darah dagingnya Nantang. Iya. Ya, supaya Iya. keangkat namanya Pak Iya, Zen. iya gitu. Iya, iya. Mungkin itu aja pembicaraan kita Pak Zen. Ya kalau udah cukup ya nggak apa-apa. Ya. Makanya apa ya? Dulu awal dari Ngantang sebelum kita ada, gimana kondisi Ngantangnya, kondisi udah enggak, Ya. aja apa enggak, kita belum tahu kan. Ini sekarang muncul ada orang yang datang dari luar, kumpul Ngantang. Saya juga ke Ngantang juga pendatang. Tapi ya. kita bukan bermusuhan, tapi menggait satu keluarga untuk bisa membuka Ngantang. Mungkin ini saja pembicaraan kita dengan Pak Zen ini, dan obrolan kita hari ini sangat menginspiratif dengan lawan pembicara saya yaitu Pak Zen. Beliau ini sangat berbakat di dalam bidang seni dan juga sudah banyak riwayat beliau ini. Udah segitu saja Pak Zen. Ya perjuangan dan pengorbanan apa adanya itu. Ya. Yang penting warga kita utuh untuk majukan Ngantang. Ya. Oke. Kalau mungkin ya di lain waktu ada komunikasi lagi, silahkan siapapun. Oh ya. Silakan. Oh ya teman-teman. Ini dunia ini bukan milikku, milik semuanya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Pak Zen bisa langsung saja tanya-tanya ke Pak Zen. Ya dekat, daerahnya dekat di daerah Malang Barat ya. Malang Barat. Dan juga kalau kesini nggak rugi, bisa sambil healing di bendungan juga Pak Zen ya. Boleh, cari ikan dan jarak. Kalau durian nggak tahu tunggu musim. Kalau durian masih nunggu musim. Kalau mujair tiap hari ada ya Pak Zen. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup obrolannya, dan akan saya akhiri. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluarkan ya kesehatan kita ya. Iya Pak Zen.